Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Az-Zahir. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya Az-Zahir. Az-Zahir adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti Allah Maha Nyata atau Allah Maha Terang. Jadi makna dari Az-Zahir di situ ialah yang Maha Nyata atau yang Maha Terang. Secara bahasa, zahir berarti jelas, tampak atau terlihat. Maka Az-Zahir di situ menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang nyata keberadaannya dan tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Jadi makna dari Az-Zahir di situ menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha nyata atau yang maha terang. Artinya apa di situ? Bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala di situ sangat nyata di dalam kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat dan juga maha mengawasi terhadap segala aktivitas kita setiap saat. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Az-Zahir, yaitu Allah yang maha terang atau Allah yang maha nyata. Nyata maksudnya di sini adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Jikalau ada seorang hamba yang diberikan kedudukan yang tinggi di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan manusia tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan itu pun tidak ada yang bisa menandingi dan juga yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha tinggi di antara segalanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di situ maha nyata dan juga tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripadanya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai Az-Zahir. Penjelasan lebih lanjut mengenai Az-Zahir di sini, penjelasan yang pertama maknanya kenyataan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zahir menegaskan bahwa Allah adalah zat yang nyata dan keberadaannya tidak dapat disangkal. Kenyataan ini terlihat dari segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau misalkan kita melihat, ingin menyaksikan, ingin melihat lagi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di situ, kita bisa melihat dari adanya alam semesta ini. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang secara teratur tersebut merupakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan juga mengatur segalanya secara teratur. Salah satu contohnya, misalkan saya berikan contoh tentang keteraturan alam semesta, yaitu khususnya di situ matahari. Matahari setiap hari
terbit dari timur dan juga tenggelam di barat. Itu terjadi secara berulang-ulang setiap hari di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Karena makhluk tidak ada yang mampu untuk mengatur keteraturan dari alam semesta ini yang memiliki keindahan dan juga keberadaannya merupakan bukti bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Makanya kita jangan sampai lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan hubungan baik kita dengan Allah atau disebut juga dengan hablum minallah, dan tingkatkan hubungan kita dengan sesama manusia atau disebut juga dengan hablum minannas. Itulah makna yang pertama, penjelasan lebih lanjut mengenai az-zahir, kenyataan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nama az-zahir juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang penjelasan ini, bahwasanya tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha tinggi. Karena kita sebagai makhluknya tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Yang ada selalu menemani kita, yang ada selalu membantu kita ketika kita mendapatkan kesulitan. Allah ringankan beban kita. Oleh sebab itu maka kita hadapkan selalu wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah dengan pujian yang sangat indah, dengan pujian yang sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Bukti nyata melalui ciptaannya. Meskipun Allah tidak dapat dilihat secara fisik oleh manusia di dunia, keberadaannya nyata melalui ciptaannya. Setiap ciptaan Allah mengandung tanda-tanda kebesaran dan keesaannya. Jadi di situ setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki tanda-tanda atau bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Artinya setiap manusia yang mati di situ, setiap manusia itu sifatnya fana dan akan mengalami yang namanya kematian. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kekal. Itulah buktinya bahwasanya segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda atau bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang proses penciptaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman yang ada di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan langit dan bumi, supaya manusia di situ melakukan kontemplasi, melakukan perenungan tentang proses penciptaan langit dan juga bumi, supaya di situ meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya pelajaran tauhid. Jadi kita bisa memahami di sini bahwasanya dengan kita memahami makna az-zahir, di situ mengajarkan kepada kita untuk belajar tentang tauhid. Memahami az-zahir dalam Asmaul Husna membantu memperkuat keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ujian dan kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Karena setiap manusia, khususnya di sini orang-orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkadang itu sangat pahit dalam menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar lagi dalam menghadapi ujian, lebih menerima lagi dalam menghadapi cobaan.
Dan tetap semangat, tetap jangan patah hati, terus bersabar. Sabar dalam artian di sini bahwa kita menjadi pribadi yang optimis dalam segala aktivitas dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu makanya di situ kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan kita memahami makna az-zahir di sini, memberikan pelajaran tentang tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang nyata keberadaannya di antara kita di antara kita yang ada di dunia, dan kita akan juga bisa melihat nanti di surga, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Az-zahir dan al-batin. Az-zahir seringkali dikaitkan dengan al-batin, maha gaib. Keduanya menunjukkan dua sisi dari sifat Allah. Az-zahir adalah sisi yang tampak, sedangkan al-batin adalah sisi yang tersembunyi. Jadi perbedaan dari az-zahir dan juga al-batin di situ, dan juga kaitannya antara az-zahir dan al-batin. Kalau az-zahir di situ bahwasanya nyata keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak bisa apa-apa, dan kita tidak akan diberikan kehidupan jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kehidupan kepada kita. Al-batin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Artinya di situ bahwa tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Itulah maha gaib Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keberadaannya Allah Subhanahu wa taala nyata. Dengan memahami az-zahir, seorang muslim di sini dapat semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dengan kita mempelajari al-zahir di situ, mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang pribadi yang baik lagi, soleh lagi. Artinya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa menjadi pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu az-zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal, yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Itulah dasar hukum yang berkaitan dengan sifat Allah az-zahir. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan menjadi pribadi yang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.